Bagaimana cara keji Israel membunuh para pemimpin Hamas di luar negeri? Setelah serangan Israel pada 7 Oktober lalu, Kepala Badan Intelijen Israel Mossad David Barnea mengeluarkan peringatan keras kepada para pejuang Palestina, baik di Gaza ataupun di luar negeri. Beritahu setiap ibu Arab bahwa jika putranya ikut serta dalam pembantaian itu, dia menandatangani surat perintah kematiannya sendiri, kata David Barnea. Ia mengucapkan sumpahnya di pemakaman mantan Direktur Mossad Zvi Zamir, yang menggambarkan paralelnya dengan perburuan yang diawasi oleh mendiang kepala mata-mata yang menargetkan teroris Palestina yang terkait dengan pembunuhan 11 atlet Israel di Olimpiade Munich 1972. Kampanye untuk membalas dendam Munich yang dijuluki Operasi Wrath of God telah melambangkan kesediaan Israel untuk memburu musuh-musuhnya dimanapun mereka berada. Namun kali ini, Israel menghadapi tugas yang lebih rumit dan ambisius, karena mencoba menargetkan organisasi yang jauh lebih besar, lebih terorganisasi, dan bersenjata daripada para operator Black September dari tahun 1970-an. Dan John Pointik bagi Israel dan seluruh dunia jauh lebih tinggi. Komentar Barnea di pemakaman pada 3 Januari muncul sehari setelah serangan pesawat tak berawak menewaskan seorang pemimpin senior Hamas, Saleh al-Arouri, di ibu kota Lebanon, Beirut. Pejabat IS mengatakan Israel berada di balik operasi tersebut, tetapi Israel belum mengaku bertanggung jawab. Pembunuhan seorang tokoh penting Hamas di lingkungan yang dijaga ketat yang dikuasai oleh pejuang Hizbullah Lebanon, mengisyaratkan bahwa Israel siap untuk mengejar musuh-musuh Hamasnya jauh melampaui medan perang di Gaza, bahkan dengan risiko memprovokasi konfrontasi dengan Hizbullah. Bagaimana cara keji Israel membunuh para pemimpin Hamas di luar negeri? Melakukan operasi intelijen terhadap target yang jadi sasaran. Pimpinan Hamas yang berperan dalam serangan 7 Oktober hampir pasti memahami bahwa mereka adalah orang-orang mati yang sedang berjalan, dan akhir mereka bisa datang kapan saja, kata Norman Rule, yang bekerja untuk CIA selama 34 tahun. Siapapun yang melakukan serangan ini tidak hanya memiliki intelijen yang dapat diandalkan tentang target, tetapi mereka juga mengawasinya. Mereka memiliki pengumpulan data dinamis yang memungkinkan mereka untuk mengikuti Arouri saat ia bergerak di Beirut. Ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi setiap badan intelijen, kata Rule, yang sekarang menjadi penasihat senior untuk United Against Nuclear Iran, sebuah lembaga nirlaba yang mengatakan bahwa lembaga tersebut berfokus pada ancaman yang ditimbulkan oleh Republik Islam Iran. Di Jalan Beirut, tempat Arouri ditemukan dan dibunuh, penduduk setempat mengatakan kepada NBC News bahwa mereka tidak tahu ada orang yang tinggal di tempat yang mereka anggap sebagai bangunan terbengkalai. Bagian depan gedung berlantai 5 itu hancur dalam serangan itu, dengan lubang di langit-langit apartemen tempat Arouri terbunuh. Ketika NBC News baru-baru ini mengunjungi lokasi serangan itu, jalan itu penuh dengan lalu lintas dan pejalan kaki. Menggunakan bom ponsel hingga drone tempur. Melansir NBC, dari bom surat hingga ponsel yang meledak hingga serangan pesawat tanpa awak, menargetkan musuh untuk pembunuhan, telah lama menjadi bagian dari buku pedoman Israel, yang dimulai sejak gerakan bawah tanah Zionis sebelum negara itu berdiri. Baru-baru ini, Israel dituduh menggunakan agen untuk membunuh beberapa ilmuwan nuklir Iran di dalam Iran, dalam satu insiden tahun 2021, yang dilaporkan menggunakan senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh. Kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing mempertanyakan moralitas dan legalitas pembunuhan tertarget yang dilakukan Israel. Pemerintah Israel membenarkan metode tersebut sebagai pembelaan diri terhadap kelompok teroris, dan Mahkamah Agung Israel memutuskan pada tahun 2006 bahwa pembunuhan terhadap anggota Hamas diperbolehkan berdasarkan kasus per kasus, selama risiko terhadap orang yang tidak bersalah tidak dikesampingkan. 3. Berlindung di Qatar juga bukan jaminan. Bassem Naim, bagian dari sayap politik Hamas yang bermarkas di Qatar, mengatakan pimpinan kelompok itu sepenuhnya mengakui bahwa mereka menjadi sasaran Israel.
Kami yakin bahwa semua pemimpin gerakan itu suatu saat bisa menjadi sasaran pembunuhan semacam itu, katanya kepada NBC News dalam sebuah wawancara di kantor Hamas di ibu kota Doha. Naim mengatakan dia tidak merasa kebal terhadap Qatar, dan berasumsi bahwa dia juga terancam. Dia yakin keluarganya telah menjadi sasaran di lebih dari satu tempat tinggal di Gaza. Ibunya dan kerabat lainnya tewas dalam serangan roket, katanya. 4. Mengawasi pergerakan target dengan program digital. Ketika Anda memiliki organisasi yang tersebar di banyak wilayah, mengejar pimpinannya menjadi sangat sulit, kata Bruce Riedel, mantan analis CIA yang berfokus pada Timur Tengah dan Asia Selatan. Tidak seperti organisasi pembebasan Palestina 50 tahun lalu, Hamas tidak memiliki kehadiran yang signifikan di Eropa, tempat Mossad seringkali dapat beroperasi tanpa terdeteksi pada tahun 1970-an. Markas besar politik Hamas secara resmi berada di ibu kota Qatar, dan kelompok tersebut memiliki anggota di seluruh Timur Tengah, termasuk di Turki. Berbeda dengan operasi tahun 1970-an, teknologi digital kini membuat penggunaan paspor dan alias palsu menjadi jauh lebih sulit. Qatar dan Uni Emirat Arab khususnya memiliki sistem pengawasan elektronik canggih yang akan membuat serangan rahasia menjadi sulit. Anda tidak dapat pergi kemanapun di UAE atau Qatar tanpa diawasi, kata Riedel. 5. Menarget pemimpin Hamas selain di Qatar dan Turki. Selain aparat keamanannya, Qatar telah memainkan peran penting sebagai perantara dalam negosiasi terkini antara Israel dan Hamas mengenai pembebasan Sandera dan jeda sementara dalam pertempuran di Gaza, dengan Barnea dan Direktur CIA William Burns bertemu dengan para pemimpin Qatar. Israel akan enggan merusak saluran komunikasi itu dan membahayakan pembebasan Sandera di masa mendatang, kata diplomat asing dan mantan pejabat AS. Turki, anggota NATO dan kemungkinan saluran diplomatik lain bagi para pemimpin Hamas atau Palestina di tepi barat juga bisa jadi tidak dapat dituju untuk pembunuhan yang ditargetkan. Qatar dan Turki jelas memiliki kekebalan tidak resmi dalam hal mengejar para pemimpin Hamas di wilayah mereka, kata seseorang yang mengetahui pemikiran pemerintah Israel. Jika para pemimpin Hamas bepergian keluar Qatar atau Turki, mereka akan jauh lebih rentan, orang tersebut menambahkan. Secara terbuka, para pejabat Israel di seluruh pemerintahan tidak mengesampingkan apapun terkait dengan penargetan para pemimpin Hamas. Namun, secara pribadi, pejabat pemerintah dan IDF bersikap lebih pragmatis dan mengakui bahwa Israel sangat tidak mungkin membunuh siapapun di tanah Qatar. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar. 6. Meracuni pemimpin Hamas. Di Yordania pada tahun 1997, sebuah tim Israel meracuni Khaled Mashal, yang saat itu menjabat sebagai kepala biro politik Hamas di Amman. Namun, 2 agen Mossad tertangkap setelahnya, dan yang lainnya harus mencari perlindungan di kedutaan besar Israel. Untuk menyelesaikan krisis tersebut, Israel setuju untuk memberikan penawar racun Mashal dan membebaskan beberapa Hamas yang dipenjara di Israel, termasuk pendiri kelompok tersebut, Sheikh Ahmed Yassin. Jordan sangat marah. Pada tahun 2010, seorang komandan Hamas ditemukan tewas di kamar hotelnya di Dubai. Tim Mossad yang membunuhnya berhasil lolos, tetapi lebih dari 2 lusin anggotanya teridentifikasi melalui kamera keamanan di hotel tersebut. Identitas palsu mereka terbongkar dan foto-foto mereka dipublikasikan dan disiarkan secara global.